Oke teman-teman, hari ini kita mau cek sound kembali. Kali ini kita akan menerapkan atau mempraktekkan menggunakan sistem perkabelan IS/EBU produk mixer dari ADLF 20 Pro ke DLMS produk Paslab tipe Paswan yang 4800. Jadi gini teman-teman, sistem IS/EBU itu adalah salah satu sistem input dan output sistem digital yang biasanya digunakan oleh beberapa perangkat audio terkemuka, dan salah satunya produk DLMS dari Paslab dengan tipe Paswan 4800 ini sudah ada sistem input IS/EBU nya. Dan juga mixernya ini juga produk dari Paslab ya, ADLF 20 Pro. Jadi memang Paslab sekarang menurut saya produknya sangat istimewa sekali, karena untuk tipe ADLF 20 Pro outputnya juga sudah ada sistem IS/EBU nya. Jadi nanti saya akan menerapkan menggunakan sistem IS/EBU output dari ADLF 20 Pro. Yang kedua, akan kita konekkan langsung ke DLMS produk dari Paslab tipe Paswan 4800. Jadi teman-teman nanti akan dengarkan sendiri suaranya beda enggak dengan kalau kita menggunakan kabel analog biasa ataupun kabel XLR biasa. Nanti teman-teman akan dengarkan sendiri untuk sampel rate-nya produk ADLF 20 Pro ke Paswan 4800. Oke, ini untuk unitnya. Tipe mixer dari ADLF 20 Pro ini adalah mixer produk terbaru dari Paslab. Yang teman-teman tahu sendiri ya, produk ADLF 20 Pro ini memang sudah banyak digunakan oleh kalangan soundman di Indonesia. Banyak sekali yang menggunakan produk ini karena produknya selain memang harganya terjangkau, tapi sistem digital dari mixer ADLF 20 Pro ini sudah standar digunakan untuk di pasaran, khususnya buat teman-teman yang membutuhkan sistem live ataupun digunakan untuk hajatan seperti itu. Ini sangat rekomendasi banget. Oke. Untuk ADLF 20 Pro sendiri layarnya juga sudah lebar teman-teman. Dia ada 10 kalau nggak 9 ini nih ya layarnya, seperti layar netbook. Jadi teman-teman nggak usah menambahkan layar, otomatis sudah nyaman dengan produk ADLF 20 Pro sendiri. Oke. Untuk sistem IS/EBU itu tempatnya ada di belakang teman-teman. Nah ini tempatnya ada di sini potnya. Lah kalau teman-teman menggunakan main LR biasanya kita harus menggunakan 6 pin ya, atau menggunakan 2 kabel XLR, yang satu ke L, yang satu ke R. Tapi kalau di IS/EBU out kita hanya menggunakan satu kabel. Jadi nanti teman-teman hanya menggunakan output satu kabel. Nah teman-teman masih tanya, Mas, terus IS/EBU ini apakah ada di semua sistem perangkat audio? Tidak selalu ada. Karena apa? Biasanya ini hanya ada di barang-barang yang berkelas mahal. Tapi ADLF 20 Pro harganya murah, tapi sudah ada output IS/EBU nya. Ini sangat keren sekali dan sangat jarang ya kita jumpai beberapa mixer dengan budget harga murah 15 jutaan ada IS/EBU outnya. Dan ini Paslab membuktikan produknya benar-benar berkualitas. Salah satunya ada output IS/EBU nya itu teman-teman. Dan konektor inputnya pun yang ultra, Canon dan juga double Akai, dia 8 sudah menggunakan produk dari Neutrik. Untuk input Canonnya juga sama, outputnya juga sama. Makanya ADLF 20 Pro ini saya kadang-kadang menjadi produk mixer terbaik di kelas harga 15 jutaan. Kalau nggak percaya dicoba aja. Oke, nanti kita akan praktekkan ya, hanya dengan satu kabel IS/EBU masuk ke SEBU produk dari Paslab tipe Paswan. Ini nanti bisa langsung horeg dan juga jernih, clarity sample rate-nya tinggi. Karena apa? Teman-teman nanti kalau teman-teman pengen menggunakan, contohnya, Mas aku punya DLMS merek ini Mas, kok gak ada input IS/EBU nya? Kalau nggak ada ya nggak bisa. Jadi yang bisa digunakan kalau kita menggunakan sistem IS/EBU ya outputnya harus ada IS/EBU.
inputnya juga harus ada IS-EBU. Ini output IS-EBU ini bisa kita masukkan juga kalau powernya ada IS-EBU-nya. Jadi sebenarnya itu input output yang memang digunakan saat ini untuk sistem audio biar menjadi suaranya lebih jernih, kompresannya lebih kecil, jadi otomatis suaranya lebih mantap dan juga tetap jernih. Otomatis kalau dari sumbernya bagus, suara outnya juga harus bagus. Jangan sampai sumbernya bagus, kalau jalannya ini jelek, otomatis hasilnya juga jelek. Jadi ibaratkan sumber air, kalau sumbernya jernih, tapi yang kita gunakan untuk untuk jalur penyalurannya itu kotor, otomatis nanti sampai outputnya juga kotor. Itu ibaratnya. Jadi kalau sumbernya jernih, otomatis harus outputnya yang kita gunakan perkabelan itu juga harus jernih. Perkabelan juga harus bagus pastinya. Dan ini teman-teman ya, kabel nanti yang akan kita gunakan. Nah ini kabelnya kalau digunakan untuk IS-EBU, saya sarankan jangan kabel yang biasa. Nah minimal teman-teman harus menggunakan produk-produk yang ternama. Contohnya ini ya, ini kabel yang saya gunakan produk dari Mogami yang seri nomor 2552. Ini original ya, produk dari Mogami. Jadi ini produk salah satu kabel yang sangat ternama. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan produk kabel Mogami. Nah ini nanti yang akan saya gunakan untuk menghubungkan IS-EBU out dari mixer Adelef 20 Pro ke mixer digital produk dari Paslab IS-EBU nanti yang saya gunakan inputnya di Paslab tipe Pas 1 series. Oke, langsung aja Mas Wahyu kita praktekkan yuk. Oke, kita praktekkan. Kita ngambil IS-EBU nya dari mixer Adelef 20 Pro. Langsung saya masukkan ke input IS-EBU di DLMS. Jadi DLMS nya di A, outputnya di sini. Jadi hanya menggunakan satu kabel. Nah padahal biasanya kita harus menggunakan dua kabel input output. Oke, terus dari DLMS ini saya gunakan dua kabel ya untuk ke sub nomor 5. Ini nomor 5 ke sub, ini sudah saya setting di DLMS saya. Dari sub nomor 5 ke input A sub. Oke, nomor 6 saya masukkan ke B sebagai middle. Oke ini ya, jadi input outputnya saya buat seperti ini. Untuk input kita buat sistem IS-EBU, outputnya menggunakan sistem analog. Jadi output menggunakan XLR, yang ini ke A, yang ini ke B. Oke ya. Terus ini USB. Nah ini saya gunakan sistem digital untuk input laptop saya. Jadi dari laptop saya pakai input USB. Nah ini langsung saya masukkan ke laptop. Nah ini. Jadi saya menggunakan sistem digital dari laptop, menggunakan kabel digital USB sistem digital masuk ke input dari mixer Adelef 20 Pro. Jadi menggunakan soundcardnya ya. Ini pakai soundcardnya Adelef 20 Pro. Outputnya menggunakan sistem IS-EBU ke DLMS. Oke, pahami teman-teman ya. Musiknya nanti dari input laptop menggunakan sistem digital soundcard masuk ke soundcard Adelef 20 Pro. Outputnya pakai IS-EBU hanya dengan satu kabel masuk ke DLMS input A. Outputnya yang ini ke sub, yang ini ke middle atas. Ini, oke, teman-teman bisa pahami langsung ya. Oke, langsung sekarang kita tes untuk suaranya mana suaranya? Mixer kita nyalakan dulu. Oke, mixer Adelef 20 Pro proses loading. Ini gerak-gerak sendiri karena dia masih loading. Oke, masih loading, gerak-gerak sendiri. Oke ya, ini masih loading, masih scanning, ini masih nyala-nyala sendiri. Jadi ini harus ditunggu sampai dengan selesai teman-teman. Apa? Gak apa-apa. Oke, ini proses loading. Nah, akhirnya ya, mengkoneksikan dari hardware ke software dari produk Adelef 20 Pro. Masih dikoneksikan. Oke, sudah terkoneksi, nyala. Sekarang saya input stereonya ada di sini ya. Ini input stereonya. Laptopnya saya nyalakan dulu teman-teman. Ini laptop saya nyalakan. Oke, on, nyala.
Ini sudah terkoneksi ya. Nanti kalau sound card ini tempatnya ada di ini USB ya, yang sini. Ini. Nah, ini. Jadi sound card nanti tempatnya ada di sini. Ini sound card. Ini masih nyala laptopnya. Terus teman-teman yang harus dicek apanya dulu sebelum kita menggunakan perangkat ini. Caranya harus kita cek dulu di menu, terus kita masuk ke digital. Nah ini untuk ISEBU nya harus kita main di main LR. Jadi ISEBU itu nanti ikut fader main LR. Kalau kita pindah ke bass berarti dia ikut bass 8. Jadi ini ikut bass 8. Jadi teman-teman nanti ya bisa menggunakan bass 8 atau menggunakan main LR. Kalau main LR berarti di sini. Kalau pakai bass ini. Jadi tergantung teman-teman mau pakai bass bisa, mau pakai main LR bisa. Saya pakai main LR. Oke ya, ini harus kita set dulu, harus kita tes dulu. Saya pakai main LR. Oke. Yang kedua di DLMS nyala. Di DLMS inputnya harus dibuat sistem dari ISEBU. Kalau inputnya dibuat analog nanti nggak bisa bunyi. Jadi harus dicek dulu caranya. Masuk ke utilitas. Kalau di pas 14800 harus masuk ke utilitas, terus masuk ke ini menu. Nah ini jangan IP ya. Lah ini inputnya harus dibuat ISEBU, jangan analog. Kalau inputnya dibuat analog nanti nggak bunyi. Kalau analog berarti kita harus pakai kabel analog. Nah, inputnya harus dibuat ISEBU dan diklik ini sampai diem. Nah ini harus inputnya dibuat ISEBU, diklik. Oke ya, ini saya exit. Oke, ini saya mute dulu ya sebelum kita mulai ya. Oke, power saya nyalakan. Yang ini saya gunakan untuk sub. Loh, nyala bro. Oh nyala nih. Malah mati nih. Oh nyala. Nah ini standby on. Oke, jadi kalau ini posisi power nyala. Jadi kalau ini saya buat mentok sub, ini buat mentok buat middle. Oke, ini sudah nyala. Main LR sekarang untuk mute-nya saya buka 56. Ini sudah saya buka ya. Oke, sekarang kita tinggal nyari lagunya di laptop. Ini nyari lagunya di laptop. Jadi sistemnya saya sudah buat directnya dari laptop pakai soundcard USB. Terus dari sini ke DLMS saya pakai ISEBU. Dari sini ke bawah saya menggunakan kabel analog 2 tadi. Oke, saya milih-milih lagu dulu teman-teman ya, yang nggak kena copy ya, biar videonya aman dan teman-teman nanti bisa menikmatinya videonya. Jadi teman-teman kalau nanti mesti komen, Mas loh kok lagunya itu terus, karena apa? Kalau kita pakai lagu ngawur itu nanti kena copyright. Kalau kena copyright video ini bisa di banned. Kalau nggak videonya hilang nanti videonya nggak bisa ditonton. Jadi teman-teman biar bisa nonton kita pakai lagu yang itu aja. Oke ya, ini ISEBU sudah nyala ya. ISEBU ini soundcard sudah nyala ya. Ini soundcard, nah ini soundcard, soundcard dari laptop sudah nyala. Kalau kita bunyikan berarti nyala. Oke, ini nyala. Ini sudah saya bunyikan. Lalu main LR sudah bunyi. Sekarang kita tinggal dorong main LR. Jos, auto horek mantap.
Oke teman-teman ya, jadi ini sistem ISEBU. Terus manfaatnya apa mas? Manfaatnya jernih, suaranya jadi bersih ya dari mixer. Suaranya tidak kekompres sama sekali ke DLMS, dari DLMS ke power, dari power ke speaker. Jadi seperti yang kita dengarkan tadi bahwa dia lebih dari 20% ya menurut saya kejernihannya dibandingkan saya menggunakan kabel yang biasa saya gunakan. Jadi kalau kita menggunakan sistem analog dari adalah 20 Pro ke DLMS, apalagi DLMS-nya yang biasa, itu suaranya jauh lebih tidak jernih dibandingkan kita menggunakan sistem kabel hari ini. Jadi manfaatnya itu apa sih? Mungkin teman-teman berkomentar, loh mas itu podo aja mas pakai SEBU sama enggak podo. Jadi kalau menurut saya secara kesimpulan kejernihannya terutama beda. Jadi ini salah satu kenapa kita kalau menggunakan sistem SEBU nanti suaranya kok menjadi lebih jernih, karena memang kompresinya dari mixer ke DLMS itu lebih kecil. Oke, coba lagi ya. Nah ini seperti ini. Iso ganas jedes-jedes nah. Itu informasinya hari ini, review kita hari ini. Semoga bisa membantu buat teman-teman semuanya. Kalau mau beli mixernya, terus powernya, DLMS dan juga speakernya, silahkan nanti teman-teman langsung aja WA atau tuliskan di komentar. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.